Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Erca Dian Pertiwi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini, langkah penyelesaiannya sama. Ada dua cara dengan yang persamaan sebelumnya, yaitu dengan definisi nilai mutlak dan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Pada penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dengan menggunakan definisi, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi. Jadi, untuk setiap A dan X bilangan real, maka berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, yang A, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X-nya lebih dari atau sama dengan min A kurang dari atau sama dengan A, atau X-nya di antara min A sampai A. Yang kedua atau yang B, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi tidak ada himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga atau yang C, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka nilai X-nya lebih dari atau sama dengan A, atau X kurang dari atau sama dengan min A. Untuk selanjutnya, langkah penyelesaian dengan menggunakan sifat, langkah-langkahnya yaitu kita ingat bahwa mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, itu sifat yang berlaku. Kemudian kita harus menentukan pembuat 0, meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang selanjutnya menentukan interval penyelesaian. Yang terakhir menuliskan kembali interval penyelesaiannya, yaitu menentukan himpunan penyelesaian akhirnya. Saya beri contoh di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4. Kita menyelesaikannya dengan dua cara. Yang pertama dengan definisi nilai mutlak, yang kedua dengan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi, cara ini sebenarnya akan menghasilkan nilai yang sama, cuma berbeda cara. Untuk langkah penyelesaian dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dari soal, mutlak 3x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4, kita ketahui nilai A-nya adalah 4, dan A-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Berdasarkan sifat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena A-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka nanti akan ada himpunan penyelesaian yang berlaku. Jadi, berlaku seperti ini. Mutlak 3x plus 2 kurang dari atau sama dengan 4, langkah-langkahnya adalah nanti kita lanjutkan dengan min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Jadi, min 4 kurang dari atau sama dengan 3x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4. Selanjutnya, karena kita mencari nilai X, karena di sini masih ada positif 2-nya penjumlahan dari 3x, maka semua ruas kita kurangkan dengan 2 agar nilai 3x-nya berupa nilai 0. Jadi min 4 dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3x kurang dari atau sama dengan 4 dikurangi 2. Selanjutnya, min 6 kurang dari atau sama dengan 3x kurang dari atau sama dengan 2. Karena nilai X-nya masih ada nilai 3, maka biar X-nya bernilai 1, semua ruas kita bagi dengan 3. Jadi, min 6 dibagi 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2 per 3. Sehingga nilai X-nya kita peroleh min 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2 per 3.
Itu langkah-langkah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Selanjutnya, yang B kita selesaikan dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi yang B, mutlak 3X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4. Kita lanjutkan dengan menggunakan sifat dalam kurung 3X plus 2 kuadrat kurang dari atau sama dengan 4 kuadrat. Selanjutnya, dalam kurung 3X ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Kita uraikan. 3X ditambah 2 ditambah 4 dikali dengan 3X ditambah 2 dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 0. Masih ingat yang pada persamaan kemarin juga seperti ini dengan menggunakan sifat? Saya lanjutkan. 3X ditambah 6 dikali 3X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sebelum mencari tanda garis bilangan, pada garis bilangan, jadi kita gunakan garis bilangan, kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi, kita menghilangkan tanda kurang darinya, kita ganti dengan tanda sama dengan dulu. Jadi, di sini 3X ditambah 6 sama dengan 0, atau 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi, nanti kita peroleh nilai dari masing-masing X, yaitu X-nya sama dengan min 2, atau X-nya sama dengan 2/3. Karena kita sudah memperoleh nilai X-nya, kita substitusikan pada garis bilangan. Yaitu tadi X-nya adalah min 2 dan 2/3. Kita mencari daerah arsirannya, mencari daerah positif dan negatifnya di mana. Jadi, kita menentukan yang paling mudah adalah mensubstitusikan nilai nolnya. Nilai 0 adalah letaknya di antara min 2 dan 2/3. Jadi, 0 kita substitusikan ke persamaan 3X ditambah 6 dikali 3X min 2. Kita peroleh 3 dikali 0 ditambah 6 dikali dengan 3 kali 0 dikurangi 2. 0 ditambah 6 dikali 0 dikurangi 2, hasilnya adalah min 12. Berarti daerah antara min 2 dan 2/3 adalah daerah yang negatif. Jadi sebelah kiri min 2 dan sebelah kanan 2/3 daerahnya adalah daerah positif. Selanjutnya, karena dari soal yang diminta adalah tanda kurang dari, yaitu di soal mutlak 3X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4, di situ tandanya yang diminta adalah kurang dari, maka min 2 kita arahkan tandanya atau garisnya ke arah yang negatif, karena yang diminta adalah kurang dari. Kalau misalkan yang diminta adalah lebih dari, berarti kita harus mengarahkan tandanya ke arah yang positif. Karena ini yang diminta adalah kurang dari, maka ke arah yang negatif. Jadi, min 2 garisnya adalah ke arah kanan, karena negatifnya ada di sebelah kanan min 2. Sedangkan untuk yang 2/3 sama, karena yang diminta masih tanda kurang dari, berarti tanda yang negatif berarti ke arah kiri. Nah, seperti ini. Karena berdasarkan nilai 2/3 terhadap nilai negatifnya ada di sebelah kiri. Kalau sudah seperti ini, mana yang daerah hasilnya atau arsirannya? Daerah arsirannya adalah yang ini, daerah arsirannya. Yang saya beri warna kuning. Jadi secara geometris gambarnya adalah seperti ini. Penggabungannya adalah seperti ini. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah min 2 kurang dari atau sama dengan X
kurang dari atau sama dengan 2/3. Jadi nilainya sama dengan cara yang definisi. Untuk contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 4. Saya ambil angkanya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya tanda pertidaksamaannya saja yang berbeda. Di sini karena tidak ada instruksi menggunakan definisi ataupun sifat, jadi terserah kita menggunakan yang mana. Jadi saya pilih menggunakan definisi karena lebih mudah atau langkahnya lebih simple. Jadi di sini saya menggunakan langkah definisi berdasarkan sifat definisi, sifat-sifatnya pada definisi. Karena lebih dari atau sama dengan, berarti kita nanti menggunakan nilai X-nya ada 2, yaitu pakai atau ya. Jadi di sini mutlak 3X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini muncul atau. 3X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 4 atau 3X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan min 4. Jadi kalian lihat lagi sifat pada definisi nilai mutlak. Berikutnya, 3x lebih dari atau sama dengan 4 dikurangi 2 atau 3x kurang dari atau sama dengan min 4 dikurangi 2. 3x lebih dari atau sama dengan 2 atau 3x lebih dari maksud saya 3x kurang dari atau sama dengan min 6. Jadi x-nya lebih dari atau sama dengan 2/3 atau x-nya kurang dari atau sama dengan min 2. Min 2-nya diperoleh dari min 6 dibagi 3. Sehingga kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya sebagai kurung kurawal x sedemikian hingga x-nya lebih dari atau sama dengan 2/3 atau x kurang dari atau sama dengan min 2. Boleh kita menuliskan seperti ini atau hanya berhenti sampai nilai X-nya saja yang seperti sebelumnya.